Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah diumumkan tadi sama Ustadz Nalim tentang sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Hijriah. Tentu itu momentum yang harus kita ingat sebaik-baiknya, karena setelah selesai Zulhijjah masuklah kita pada bulan Muharram. Bulan Zulhijjah ada momentumnya, bulan Muharram juga ada momentumnya. Bahkan peristiwa yang terjadi pada bulan Zulhijjah itu tidak hanya saja dikenang oleh kaum muslimin, bahkan di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dikenang peristiwa tersebut oleh salah satu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi pun ingat tentang peristiwa yang terjadi di bulan Zulhijjah ketika Hajjul Wada. Jadi suatu hari pernah satu orang Yahudi datang menemui Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dan bilang sama Umar, Sayyidina Umar sudah jadi khalifah waktu itu. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, di dalam kitab suci kalian itu, kitab sucinya umat Islam, itu ada salah satu firman Allah yang Tuhan kalian turunkan, yang jika firman tersebut turun pada kitab suci kami, kata orang Yahudi ini, jika firman tersebut turun pada kitab suci kami, kami sudah akan jadikan firman tersebut sebagai peringatan hari raya buat kami. Ini kata orang Yahudi. Dia bilang sama Sayyidina Umar ibn Khattab, wahai Umar, aku tahu persis ayat itu bunyinya seperti apa, turunnya di mana, pada jam berapa, hari apa, dalam kondisi seperti apa, dan nabimu sedang melakukan apa. Dia tahu detail. Kata Sayyidina Umar, yang mana? Itu firman Tuhanmu yang menyatakan, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Surat Al-Maidah ayat 3. Kata orang Yahudi itu, saya tahu persis wahai Umar, ayat itu turun ketika Rasulmu sedang berada di padang Arafah, dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya bagaikan bilangan bintang-bintang di langit yang jumlahnya melebihi 100.000 orang. Dan dia menyampaikan firman itu pada hari Jumat ketika matahari mulai menuju pada masa terbenamnya.
dan Rasulmu menyampaikan firman itu di atas seekor onta yang ditungganginya. Detail ya sebutnya. Kalau kami orang Yahudi, ayat itu turun pada kitab suci kami akan gunakan ayat tersebut untuk hari raya buat kami. Dan ternyata kaum muslimin setelah ayat ini turun, memang besoknya hari raya kan, tanggal 10. Ayat itu turun di tanggal 9. Di ayat itu Allah sudah menyatakan kepada umat Nabi Muhammad tentang betapa orang-orang kafir itu sudah putus asa terhadap agama Islam. Allah yang bilang itu, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini hari di mana orang-orang kafir itu sudah putus asa terhadap agama kalian. Saking Islam itu menyebar dengan begitu masif, betapa orang-orang kafir itu begitu gentar ketika melihat Nabi berangkat dengan jumlah rombongan 100.000 orang lebih menunaikan ibadah haji. Kekuatan yang maha dahsyat pada waktu itu. Dan orang kafir sudah putus asa itu. Dan Allah bilang di situ, Allah kabarkan, fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah hanya kepada aku, Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu memang kaum muslimin berada pada puncak kekuatannya. Dan itu sebenarnya ayat ini menjadi ayat renungan buat kita. Allah sudah kabarkan, Allah bilang sama kita, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan atas kalian agama kalian. Berarti harusnya seluruh apa saja yang dilakukan oleh kaum muslimin itu harusnya bernuansa sempurna. Nilai-nilai keagamaan itu punya kaum muslimin harusnya sempurna karena Allah sudah menyatakan sempurna. Nah, jika saat ini di masa-masa sekarang ini kaum muslimin tidak berada pada kekuatan yang baik, mudah diremehkan oleh musuh-musuhnya, maka yang patut kita renungkan kembali adalah firman Allah ini. Sampai ada yang berpandangan bahwasanya kelemahan kaum muslimin ini sehingga musuh-musuhnya mudah meremehkan kaum muslimin dikarenakan kaum muslimin tidak beragama dengan sempurna. Jika kaum muslimin ini beragamanya dengan sempurna, maka dia tidak mungkin mudah dikalahkan. Jika kaum muslimin ini betul-betul menunjukkan kesungguh-sungguhannya dalam memahami apa yang telah Allah firmankan dan menjalankannya semua dengan sebaik-baiknya, maka kaum muslimin akan terlihat begitu gagah dan begitu kuat, tak mudah dikecilkan, tak mudah diombang-ambing, tak mudah diremehkan. Kan Allah bilang fala takhshawhum wakhshawni. Allah bilang sama kita, jangan takut kepada mereka, takutlah hanya kepada aku, Allah. Saat ini masih banyak kaum muslimin yang takutnya tidak kepada Allah, takutnya terhadap kekuatan-kekuatan duniawi. Lalu bagaimana nilai kesempurnaan agama itu akan tercapai jika ketakutannya itu tidak ditujukan kepada Allah, tetapi ketakutannya itu masih berorientasi, masih berfokus kepada kekuatan-kekuatan dunia. Ya, jadi di bulan Zulhijjah itu banyak momentum-momentum penting, termasuk firman Allah ini, termasuk pesan mulia Rasul di Padang Arafah dalam khutbahnya yang begitu panjang. Salah satunya itu kan pesan tentang kesetaraan, tentang kesamaan, tentang manusia yang berhimpun di tempat itu dengan kulit yang berbeda, rambut yang berbeda, warna mata yang berbeda, dari negeri-negeri yang berbeda para sahabat-sahabat Nabi itu. Tetapi Nabi katakan, kalian semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi berpesan pada waktu itu, kullukum min Adam wa Adam min turabin la farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Ini kan pesan kesetaraan yang Nabi sampaikan pada waktu itu, sambil mengutip firman Allah salah satunya, inna akramakum indallahi atqakum. Kalian semuanya dari Adam, wa Adam min turabin. Adam itu dari tanah, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non Arab illa bit taqwa. Terus di situ Nabi sampaikan, ya Aba Bakrin, ya Quraisyiyun, ya Sayyidun, wahai Abu Bakar, wahai orang-orang Quraisy, wahai para pemimpin. Terus Nabi bilang, anta, engkau wahai Abu Bakar. Ya. Dan Bilal, seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Kalian berdua sama, kalian berdua saudara. La farqa bainakuma illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara kalian berdua kecuali takwa. Ya Umar Al-Faruq, wahai Umar, sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya Aba Hafsah, wahai abahnya, ayahnya Hafsah. Anta wa Suhaib Ar-Rumi, engkau wahai Umar dengan Suhaib Ar-Rumi, orang yang berkebangsaan Romawi yang bernama Suhaib, saudara saat ini. La farqa bainakuma, tidak ada perbedaan antara kalian berdua. Ya Ali ibn Abi Talib, wa ya Salman Al-Farisi, wahai Ali bin Abi Talib, wahai Salman Al-Farisi. Salman dari Persia. Kalian berdua saudara, tidak ada perbedaan antara kalian berdua kecuali takwa. Pesan ini disampaikan sama Rasul saat berkhutbah di Padang Arafah, menjunjung tinggi tentang persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Jika sampai saat ini kaum muslimin mereka masih, yang negara kaya masih memandang berbeda sama negara yang miskin, yang berpenghasilan tinggi masih merasa berbeda dengan berpenghasilan rendah, berarti mereka tidak menjalankan apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kaum muslimin tidak mampu merasakan penderitaan yang sedang dialami oleh saudara-saudaranya di Palestina, perihnya mereka dia tidak rasakan, sedihnya mereka dia tidak rasakan, berarti mereka tidak merenungi apa yang Nabi pesankan 14 abad yang lampau saat beliau wukuf di Padang Arafah. Ya, harusnya momentum-momentum ini direnungkan oleh kaum muslimin. Setelah itu nanti masuk pada bulan Muharram yang kita kenal dengan tahun baru Islam, dan diambilnya bulan Muharram, hitungan penanggalan kalender hijriyah kita itu, karena itu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya. Hijrah yang berarti meninggalkan, hijrah yang berarti berpindah. Al-intiqal min baladil syirki ila baladil Islam, berpindahnya dari negeri yang memiliki nilai kemusyrikan menuju negeri yang memiliki nilai keselamatan, kesejahteraan. Dan hijrah ini disyariatkan. Kenapa disyariatkan? Karena setiap mukmin itu dia wajib menampakkan nilai keislamannya. Kalau di satu tempat yang dia harus menunjukkan nilai keislamannya itu dia tidak mampu menunjukkannya, dia wajib berhijrah. Dia cari tempat lain yang dengannya dia mampu menunjukkan keislamannya, karena iman itu harus ditampakkan. Kan di Al-Quran Allah berfirman, qulu amanna billahi
wa bima unzila ilaina. Katakanlah, kata Allah bilang katakanlah kalian semua harus mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan telah beriman juga terhadap apa yang telah Allah turunkan atas kami. Berarti iman itu harus ditunjukkan, harus didemonstrasikan, harus ditampakkan, dan jangan pernah ragu untuk menunjukkan eksistensi keimanannya. Itu identitas itu. Identitas memang harus ditunjukkan. Saya mukmin dan ini orang mukmin itu begini. Maka orang mukmin itu dia harus bangga dengan agamanya. Dia bangga dengan nilai tauhidnya, bangga dengan akidahnya, bangga dengan la ilaha illallah. Maka kenapa syahadat itu harus diikrarkan? Diikrarkan syahadat itu, diikrarkan biar ada orang dengar, biar orang tahu, dan harus disaksikan bahwa ini orang telah masuk Islam. Wah, ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua bentuk hijrah yang patut kita fahami. Yang pertama ada namanya hijrah makani, hijrah tempat, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berpindah dari Mekah menuju Madinah. Dan dalam makna hijrah makani ada dua makna lagi, dipecah lagi. Di hijrah makani ada dua makna hijrah makani ini. Ada hijrah yang am, yang umum, ada hijrah yang khusus. Hijrah yang khusus itu Rasul itu hijrahnya khusus bersama dengan para sahabat-sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Karena waktu itu Nabi melihat para sahabat-sahabat Nabi sudah mengalami tekanan yang amat sangat kuat. Kemudian penyebaran Islam di Mekah itu mengalami beberapa hambatan yang sangat keras, dan Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk meninggalkan Mekah menuju Yathrib. Dan pada saat itu orang-orang Yathrib pun sudah bersedia menyambut dan melayani Rasul SAW bersama para sahabat-sahabatnya. Nah, ini hijrah ini dikatakan hijrah khusus. Kenapa? Karena setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari berhasil kembali masuk ke Mekah dan melaksanakan Fathul Mekah, menaklukkan kota Mekah, setelah itu tidak lagi ada hijrah. Jadi hadis yang mengatakan la hijrata ba'dal fath, ini hadis ini khusus berlaku untuk Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang meninggalkan kota Mekah kemudian masuk lagi. Setelah mereka sudah masuk lagi, Mekah ditaklukkan, maka pada waktu itu orang-orang Mekah dikatakan sama Nabi, kalian sudah tidak perlu lagi berhijrah. Kenapa? Karena Mekah sudah berada dalam kondisi aman, sudah menjadi Darussalam, sudah menjadi negeri yang selamat sudah. Lalu berkenaan dengan masa sekarang, masih ada nggak perlu orang berhijrah? Masih. Kalau kita tinggal di satu komplek gitu, komplek itu diisi banyak pelaku maksiatnya, kita sulit untuk menunjukkan nilai-nilai kebenaran kepada mereka. Kemudian kita khawatir anak-anak kita akan terimbas dengan keburukan demi keburukan yang ada pada komplek tersebut. Maka pilihan terbaik adalah hijrah. Jadi hijrah yang bersifat umum itu dapat dilakukan kapan saja. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Adapun yang berikutnya ada namanya hijrah maknawi. Hijrah maknawi. Tadi hijrah yang pertama itu hijrah makani. Dari tempat-tempat yang banyak kemusyrikannya kita pindah. Ada hijrah maknawi, hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW,
wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang buat dirinya. Contoh, hijrah dari harta riba, hijrah dari makanan-makanan haram, minuman-minuman haram, hijrah dari kemaksiatan, hijrah dari kebiasaan bermain taruhan, judi online, pinjol, hijrah dah itu ya, pindah. Dan betul-betul hijrah, jangan kambuhan hijrahnya itu. Sekarang hukumnya, hukum hijrah kata ulama ada 3. Yang pertama, ada golongan yang wajib berhijrah. Siapa ini orang yang wajib berhijrah? Golongan yang wajib berhijrah ini adalah orang yang sebenarnya dia mampu untuk berhijrah, tetapi jadi dia ini sebenarnya mampu berhijrah, kemudian dia tidak mampu menampakkan agamanya di tempat dia tinggal, maka dia wajib hijrah. Dia mau menampakkan nilai-nilai Islam, tapi tidak bisa, selalu dihalang-halangi. Dan orang ini mampu keluar dari tempat tersebut. Orang ini wajib berhijrah. Dia ingin menunjukkan nilai-nilai Islam, tapi selalu menghadapi halangan. Terus dia berpikir, kalau saya pindah ke tempat lain sepertinya bisa. Pindah, wajib. Kalau dia tidak lakukan, dia akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, kenapa tidak hijrah? Ini firman Allah surat An-Nisa ayat 97. Nanti Allah katakan, nanti di hari akhir itu ada orang-orang alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan zalim sama dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Siapa itu? Qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin. Kepada mereka itu malaikat akan bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Kok bisa begini kamu? Kata malaikat, kenapa kok bisa begini matinya? Terus mereka ini yang mati ini bilang, kunna mustad'afin, kami adalah orang-orang yang tertindas fil ard, di muka bumi. Qalu, lalu malaikat bilang sama mereka ini, kan dia beralasan, saya ini tertindas, tidak bisa ngelawan. Terus kata malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat jawab, bukankah bumi Allah itu begitu luas dan kau bisa pergi ke bumi yang lain? Jadi kalau ada orang dia mengalami tekanan dan dia bisa pindah-pindah. Kan ada orang mikir-mikir mau pindah, padahal dia bisa pindah tuh. Ya. Dia berada dalam satu kelompok, isinya orang-orang jahat, banyak pengkhianatan, banyak kezaliman, banyak keculasan. Dia ada di situ. Dia mau memperbaiki, nggak bisa perbaiki. Kemudian kalau dipikir-pikir, dia sebenarnya bisa keluar tuh, pindah. Tapi gangguan setan kuat sama dirinya. Kalau pindah, emang lu bisa dapat banyak. Kalau pindah nanti gimana tuh penghasilannya? Akan sebanyak yang di sini. Akhirnya nggak pindah. Meninggal dunia. Malaikat tanya, saya lemah, dia bilang. Kata malaikat, bukankah bumi Allah luas? Kau bisa pindah, kau bisa pergi. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka ini, orang ini tempatnya di jahannam. Wasa'at masira. Dan mereka akan mendapatkan seburuk-buruknya tempat kembali. Nah,
Ini maka dikatakan tidak mau hijrah padahal bisa hijrah, zalimi dirinya sendiri. Yang kedua, golongan yang tidak wajib hijrah. Tadi wajib tuh hijrah. Kenapa? Punya kemampuan untuk hijrah. Yang kedua, tidak wajib berhijrah, yaitu orang yang tidak mampu berhijrah disebabkan karena dia sakit, tidak berdaya, atau dia mendapatkan tekanan, dipaksa tidak bisa tinggalkan tempat tersebut, ya. Mendapatkan intimidasi dan tidak berdaya untuk melawannya. Orang ini tidak wajib berhijrah, sebagaimana Allah kabarkan pada surat An-Nisa ayat berikutnya 98. Kata Allah, illal mustad'afin minar rijali wan nisa, kecuali orang-orang yang memang mustad'afin. Tadi tuh ngaku-ngaku mustad'afin tapi tidak mustad'afin, ya. Dia keluar beli rumah tempat lain bisa, dia cari jalan hijrah di tempat lain bisa, punya akses ke tempat lain bisa, menyelamatkan diri bisa. Kalau ini nggak bisa, illal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan, atau anak-anak kecil yang Allah katakan la yastati'una hilatan, ya. Orang-orang yang tidak memiliki keberdayaan, tidak memiliki kemampuan, wala yahtaduna sabila, yaitu orang-orang yang tidak memiliki akses, tidak punya akses dia untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Nah, orang ini tidak wajib berhijrah. Nah, kewajiban orang ini apa? Kewajiban orang ini mereka mengasingkan diri. Mungkin dia sholatnya sembunyi-sembunyi, ya. Dia menjalankan agamanya secara rahasia agar tidak diganggu oleh orang-orang musyrik. Nah, yang ketiga, golongan yang dianjurkan, boleh hijrah, boleh tidak dianjurkan. Jadi tadi ada yang wajib, ada yang tidak wajib, ada yang dianjurkan, ya. Itu golongan yang kalau seumpamanya dia melihat ada peluang dan dia bisa lakukan, dia lakukan. Tapi kalau dia belum ada peluang, dia boleh bertahan dahulu. Ini golongan yang ketiga. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berikutnya, orang yang berhijrah tentu dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang berhijrah kecuali Allah hadirkan dia rahmat. Allah karuniakan dia aneka macam nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah janji itu kan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad. Nah, kita tahapan ya. Amanu, kemudian hajaru, baru jahadu. Nabi itu ketika di Mekah, itu proses awal Nabi itu dalam dakwahnya yaitu tentang amanu, iman dulu, iman terus. Setelah itu hajaru, Nabi ajak mereka untuk berhijrah ke Madinah. Setelah sudah masuk di Madinah, baru jahadu. Jihadnya kapan? Sahabat Nabi dan Nabi berjihad setelah mereka sudah menetap di Madinah. Jihad itu setelah mereka berhijrah. Dan Allah katakan, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih, Allah pasti kasih rahmatnya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan penuh kasih. Jadi sebenarnya tidak ada kata lain bagi seseorang ketika dia melihat nilai-nilai kemusyrikan, nilai-nilai kemaksiatan, kecuali dia tinggalkan segala sesuatu yang bakal mencelakai dirinya di dunia dan di akhirat. Dan hijrah ini bentuk ketaatan. Wa may yuti'illaha wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat sama Rasul, itu ajakannya Rasul, maka dia taat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawalla, barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafiza.
Allah yang bilang, kalau ada yang berpaling, ya, kami tidak mengutus engkau wahai Rasul untuk menjadi pemelihara buat mereka. Artinya apa? Kita kalau tahu itu orang harusnya dia berhijrah dan dia mampu melakukannya dan dia tidak melakukannya, kita pakai firman Allah ini. Apa itu? Kita jangan coba-coba menjadi pemelihara bagi orang-orang seperti itu. Allah bilang sama Nabi, yang taat sama engkau taat sama Allah. Tetapi bagi mereka yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafiza. Allah katakan, kami tidak mengutusmu wahai Rasul untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi sampai kapan nih hijrah ini? Sampai akhir zaman, sampai kiamat, ya. Sampai kiamat jemaah yang dirahmati Allah SWT. Makanya ada hadis, ini saya sampai terakhir nih, ada hadis Nabi. Nabi katakan, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Tidak terputus hijrah itu, ya, kewajiban hijrah itu sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu syams min maghribiha. Dan taubat itu tidak terputus sampai matahari itu terbit dari barat. Jadi artinya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban berhijrah itu terus berlaku sampai tegaknya hari kiamat. Selama seseorang taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap memiliki kewajiban untuk berhijrah. Pintu taubat itu tertutup ketika hari kiamat tiba. Dan kapan itu? Ketika sudah mulai nampak matahari terbit dari barat, pintu taubat sudah tertutup, hijrah juga sudah tertutup. Di selama matahari belum terbit dari barat, maka peluang untuk berhijrah tetap ada. Jadi setiap memperingati tahun baru Hijriah, ingat baik-baik, kita sudah pindah belum nih? Apa jalan di tempat? Sudah meningkat belum? Atau jangan-jangan menurun? Celaka itu kalau tiba-tiba menurun. Sama aja dengan tahun lalu aja nggak bagus, apalagi menurun. Peluang pindahnya ada tapi nggak pindah-pindah. Dari tahun ke tahun begini-begini aja. Kita tanya sama diri kita, dari tahun ke tahun begini aja, tidak ada perubahan dalam hal amaliyah ibadah, kesalehan, ketaatan, ngajinya, kemudian hubungan dengan keluarganya. Lihat kesalehan anak kita, keluarga kita, pasangan hidup kita meningkat nggak? Ya, pasangan hidup kita lihat sudah berapa tahun dia bersama kita, ada perubahan nggak? Dulunya malas sholat, sekarang masih malas sholat. Kok sudah bersama dengan kita 20 tahun tapi tetap malas sholat? Wah, ini orang nggak hijrah ini. Ya, bangunin anak kita sudah sekian tahun, bangunin subuh susah terus, nggak hijrah itu berarti subuhnya susah sudah sekian tahun, dari dia umur sekian sampai umur sekian nggak ada perubahan. Lingkungan kita lihat lingkungan kita ada perubahan tidak? Dari waktu ke waktu, orang-orang di sekitar kita, tetangga kita. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun tempat kita tinggal ternyata tidak membawakan efek baik buat kita, tapi dari tahun ke tahun bahkan ada yang membahayakan buat kita, atau setidaknya kalau kita mampu mempertahankan akidah kita tapi ternyata berbahaya buat anak turunan kita, hijrah. Jangan merasa sudah cukup nyaman di sini saya, soalnya dari kecil di sini, sudah sampai tua di sini. Tapi sudah sampai tua di sini, ternyata di masa tua kita tempat tersebut berbahaya buat kita, berbahaya buat turunan kita. Hijrah. Karena Allah janjikan apa? Orang yang berhijrah, yajid fil ardi muraghaman katsira
wasa'a. Allah janji dua itu. Kalau dia betul-betul mau pindah itu muraghaman katsira. Apa itu muraghaman katsira? Tanah Allah yang begitu luas itu, yang siap menampung dia, menerima dia jauh lebih baik. Tempat kerja yang jauh lebih baik, tetangga yang jauh lebih baik, kondisi yang jauh lebih kondusif. Wasa'a, apa itu? Rezeki. Dua Allah janjikan itu. Dan dua-dua itu kan kebutuhan manusia. Lingkungan sama finansial. Syaratnya apa? Hijrahnya karena Allah. Kalau dia hijrahnya karena Allah, Allah kasih dua-duanya itu. Lingkungan yang kondusif, tempat kerja kah, tempat tinggal kah, pergaulan kah, tetangga kah, tempat dia bisnis kah, wasa'a, dan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus yakin itu kan janji Allah. Kalau katakan siapa yang hijrah karena Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'a. Jadi hijrah ini pertimbangannya jangan pakai pertimbangan duniawi, jangan pakai hitungan-hitungan duniawi, nggak akan masuk. Pakai hitungannya hitungan ukhrawi, hitungan akhirat. Karena nilainya ada sama Allah, hasilnya yang berikan Allah. Nilainya ada sama Allah dan hasilnya yang berikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Saya mau nanya Ustaz Nalim, ini paket anak yatim berapa per paket? 500. Hah? 1 anak 500. Sudah ada yang daftar? Sudah berapa orang? 1 anak 500. Saya ambil 5 paket ya. Saya 5 paket. Saya sengaja bilang saya ambil 5 paket biar antum-antum yang lain harus ambil paket. Gue guru ngajar yang ngambil paket ya. Saya ambil 5 paket. Yang lain terserah. Pokoknya harus daftar ambil paket. Bahagiakan anak yatim. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.